Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Hai, mau kemana kau? Bukankah kau yang bernama Zubair bin Awan? Tidak perlu berbasa-basi, saudara. Sekarang ini perang. Aku orang Muslim. Sekarang mari kita selesaikan. Tidak perlu kita banyak bicara. Ayo, cabut senjatamu. Kau jangan berlagak menjadi seorang pejuang sejati. Lihatlah di sekitarmu ini. Orang-orang Muslim sebentar lagi akan habis terbunuh. Kau sebaiknya menyerah dan tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada kepercayaan nenek moyangmu sebelum kau menyesal dan dikutuk oleh Lata dan Uzza. Hei, jangan bicarakan kepercayaan itu. Dengarlah. Walaupun Lata dan Uzza beranak dan berkembang biak menjadi 100, tidak pernah sekalipun aku akan berpaling dari Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Kuasa. Darah dan hidupku untuk Islam. Allahu Akbar. Kalau begitu, kau akan menyesal. Tidak ada kata menyesal bagi orang Islam. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Hamzah, saudaraku, malang sekali nasibmu, saudaraku. Hamzah, tubuhmu hancur seperti ini. Kau tentu sakit sekali, saudaraku. Kau telah dihina seperti ini. Hamzah. Mereka telah membunuh dan menghancurkan tubuhmu. Mereka begitu kejam. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Syafiah binti Abdul Muttalib. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Suryadin Tanjung sebagai Ayub bin Jahal, Chandra sebagai Kalaf, Rusli sebagai Umar bin Khattab, Nen Haryoko sebagai Syafiah bin Abdul Muttalib, Elias sebagai Hamzah, Niko sebagai Zubair bin Awan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ayub bin Jahal mencabut pedangnya dan mengacungkannya ke arah Kalaf. Laki-laki itu tersentak kaget, lalu buru-buru meloncat dari punggung kudanya sambil menghunus pedangnya.
Keduanya kini berhadapan dengan wajah merah membara, menahan amarah. Baiklah, aku akan membela diriku. Aku tidak bermaksud melawanmu, tapi aku juga tidak mau mati kotor. Selama ini aku diam saja, Ayub. Tapi bukan berarti aku takut. Dan seandainya aku mati, semoga saja kau puas. Jangan banyak omong. Semuanya belum selesai. Kau terlalu kurang ajar padaku. Kau berani melawanku. Berani menyindirku di depan Tuan Yudas. Berani menuduhku. Aku tidak terima. Hiya! Hiya! Aku menuduh, karena aku pun tak mau dituduh. Aku tidak melakukan apa-apa. Sekarang melihat gelagat seperti ini, aku yakin kaulah yang melakukan semuanya. Kaulah yang melepaskan perempuan itu. Keduanya bertarung dengan sengit. Senjata mereka saling sambar, saling serang dan saling adu. Pijar-pijar api tampak keluar dari benturan kedua senjata pedang yang besar itu. Beberapa kali ujung pedang Ayub bin Jahal menyentuh ujung bahu Khalaf. Sebentar lagi kau akan mati. Hampir saja perutku menjadi sasaran pedangnya. Aku harus hati-hati. Kau tidak akan mampu melawanku, Khalaf. Tidak akan mampu. Kau akan mati. Tanganku. Tanganku terluka dan pedangku terlepas. Aku akan mati sekarang. Sekarang kau akan mati. Tidak akan ada yang menolongmu. Hah? Bersiaplah. Bersiaplah. Kematian sudah di depan matamu. Nah, pejamkanlah matamu. Tak ada lagi yang sanggup menolongku. Apakah Lata dan Uzza bisa menolongku di saat-saat seperti ini? Ataukah Tuhannya Muhammad bisa menolongku? Aku bingung sekali. Dalam kebingungan dan keputusasaan itu, Khalaf tak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya bisa menatap ke arah Ayub yang siap mengayunkan pedangnya. Tapi mendadak, saat itu terdengar gemuruh yang cukup keras dari arah timur. Serentak Ayub dan Khalaf menoleh. Mereka melihat gumpalan pasir yang digulung angin. Kenapa tiba-tiba ada badai gurun? Padahal aku tidak melihat adanya gumpalan awan hitam. Aku tidak melihat adanya gejala akan datang badai pasir. Oh, bahaya ini. Aku bisa tergulung pasir. Sebaiknya aku pergi saja. Hup! Hiya! 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 Matilah kau tergulung badai pasir itu, Khalaf! Bukan aku yang membunuhmu! Hiya! 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 Dari mana datangnya badai gurun itu? Tapi agaknya badai itu tidak menuju kemari. Tapi tadi, aku melihatnya seperti menuju kemari. Badai itu mereda. Aku selamat. Ada lagi yang datang kemari. Apakah dia itu Ayub? Apakah Ayub yang kembali dan akan membunuhku? Karena dia tahu bahwa badai itu tidak menyerang kemari. Dia. Tapi dia bukan Ayub. Dia. Gila. Dia Umar. Tamatlah riwayatku. Umar pasti tahu akan kejadiannya. Aku pasti mati di tangan Umar bin Khattab.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ampunkan aku, Umar bin Khattab. Maafkan aku. Aku memang orang yang bersalah. Aku memang wajar untuk dibunuh. Tapi aku yakin kau mau mengampuniku. Ampunilah aku, Umar. Subhanallah. Maha besar Engkau, ya Allah. Apa yang terjadi atas dirimu, teman? Kenapa kau meminta ampun kepadaku? Yang berhak memberi ampun padamu adalah Allah. Mintalah ampun dan maaf padanya. Tapi Umar, aku tak mau kau bunuh. Aku tak mau, Umar. Apa pula urusannya denganmu sehingga aku harus membunuhmu? Yang berhak menghidupkan dan mematikan orang dan makhluk di muka bumi ini adalah Allah. Dialah yang maha kuasa atas segala-galanya. Umar, apakah Tuhanmu yang disebut-sebut itu maha kuasa dan maha pengampun? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Dan Dia maha pengampun, maha kuasa dan maha berkehendak. Tak ada yang bisa melebihi kemampuan dan kekuasaannya. Khalaf, aku mengenalmu. Aku rasa kau adalah orang yang gagah berani dari kaum Kinana. Kau tak pernah takut pada siapapun. Apakah kau telah melakukan sebuah kesalahan sehingga kau begitu takut? Kau mendapat perintah dari panglimamu, tapi kau gagal melakukannya? Katakanlah, ceritakan Khalaf. Siapa tahu aku bisa membantumu. Mendengar perkataan Umar bin Khattab seperti itu, Khalaf bukannya semakin tenang, laki-laki itu semakin gelisah. Tiba-tiba perasaan takut semakin menghantui jiwanya. Tubuhnya bergetar, lalu tanpa disadari oleh Umar bin Khattab, laki-laki di depannya itu bersujud di depannya sambil memegangi kakinya. Astagfirullah. Ampunilah dosa hambamu ini, ya Allah. Engkau maha besar, hanya Engkaulah yang patut disembah. Khalaf, bangunlah, bangunlah. Jangan memperlakukan diriku seperti ini. Ayo, bangunlah. Umar, Ya, aku memang pantas untuk dibunuh. Aku laki-laki pendosa. Aku pendurhaka. harus berapa kali aku katakan bahwa aku tidak berhak memberikan ampunan kepadamu, Khalaf? Itu semua kuasa Allah. Nah, bangunlah. Ceritakanlah. Barangkali itu bisa membuatku untuk membantu. Ayolah. Lihatlah tanganku. Lihatlah lenganku yang berdarah ini, Umar. Ya, aku melihatnya, Khalaf. Dan aku yakin kau pasti baru saja berkelahi. Apakah kau berkelahi dengan penunggang kuda yang tadi itu? Kau melihatnya, Umar? Iya, aku melihatnya. Sepertinya dia itu begitu ketakutan. Dia memecut kudanya dengan garang. Siapa laki-laki itu? Dan kenapa dia memukulmu? Kenapa kalian berkelahi? Dia adalah Ayub bin Jahal. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi laki-laki itu Ayub? Kenapa kalian berkelahi? Aku tahu siapa Ayub bin Jahal. Dan aku yakin kau pun pasti orang dari kabilah Kinana. Maafkan aku, Umar. Aku bersalah. Aku dan Ayub adalah teman baik. Tapi entah mengapa dia begitu membenciku. Dia ingin melenyapkan aku. Dia ingin membunuhku. Kemudian dengan rasa takut dan rasa kecemasan yang menyelimuti jiwa dan hatinya, Khalaf menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya. Dan dia juga menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Mendengar semua itu, Umar tersentak kaget. Wajahnya menjadi merah membara. Kurang ajar kau. Kalian, Jadi kalian yang menculik Safiyah. Kalian yang membawanya dan menyiksanya. Pukul aku, Umar. Bunuh aku.
Aku memang manusia pendosa. Aku tak layak untuk diampuni. Bunuhlah aku, Umar. Bunuhlah. Kau memang wajar kalau dibunuh. Astagfirullah. Maafkan dan ampuni aku ya Allah. Aku telah berlaku kasar. Seharusnya ini bukan kewajibanku. Umar, teruskanlah. Siksalah aku, Umar. Bunuh dan pukullah aku. Tidak. Aku memang berhak mendapatkan ini semua. Aku wajar menerima siksaan ini. Ayo Umar. Kenapa kau diam saja? Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosa hambamu ini. Hambamu ini adalah orang yang lemah. Tak ada kuasa daya dan upaya. Melainkan Engkau, ya Allah. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar, ya Allah. Umar, bawalah aku pada Tuhanmu. Kau jangan hadapkanlah aku padanya. Jangan terlalu kurang ajar, Halaf. Sudah cukup kekurang ajaranmu dengan menculik Safiyah. Sekarang jangan kau tambah lagi. Sekarang kau ikut aku. Naik ke punggung kudamu. Ayo, kau harus kuhadapkan pada baginda Rasulullah. Beliaulah yang akan memutuskan hukumanmu. Dan kalau kau inginkan keampunan, minta ampunlah pada beliau. Karena kau telah menculik bibi Rasul. Kalau baginda Rasul tidak memaafkanmu, Akulah orang pertama yang akan mencambukmu, Halaf. Terima kasih, Umar. Bawalah aku pada Muhammad. Bawalah aku padanya. Sekarang naiklah ke kudamu dan berjalanlah. Aku akan mengiringimu. Ingat, jangan coba kau melarikan diri. Aku akan membunuhmu, Halaf. Iya. Aku tak akan melakukan itu. Aku akan ikut denganmu, Umar. Ayo. Aku ingin sekali bertemu dengan Muhammad. Naiklah ke kudamu. Dan jalanlah. Baiklah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, di rumah Hamzah, tampak Zubair sedang duduk merenung, memandang ke langit lepas. Di sisinya, tampak Hamzah berdiri, juga memandang ke arah langit yang temaram. Sudahlah Zubair, bersyukurlah pada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kasihnya, umimu masih selamat dan aku tidak kehilangan saudaraku. Paman, aku kenal dengan kedua orang itu. Mereka kalau tidak salah adalah orang-orang dari kabilah Kinanah. Kalau saja Umi tidak mencegahku, aku pasti sudah membunuh kedua orang itu dengan pedangku dan membakar rumah besar itu. Sudahlah, tidak boleh mempunyai sifat yang pendendam dan pembenci. Jangan turutkan hawa amarahmu, karena sebagaimana ajaran agama kita, bahwa di dalam dendam dan kebencian serta amarah itu, di sana berdiam berlaksa iblis. Iblis laknat yang setiap saat menggerogoti hati dan jiwa kita. Jangan pelihara amarah, karena di dalamnya ada iblis. Bersyukurlah pada Allah, bahwa umimu kembali dalam keadaan bersih. Bersih jasmani dan rohaninya. Imannya tidak goyah dan terkikis karena siksaan itu. Hal itu akan menjadi pelajaran bagi kaum kafir, bahwa sesungguhnya agama kita itu memiliki kesempurnaan sikap dan keimanan, memiliki keteguhan bahwa Islam itu berintikan pada iman dan takwa. Percayalah pada keesaan Allah.
Allah telah menunjukkan kebesarannya dengan menidurkan mereka yang menjaga ummimu. Nah, sekarang sebaiknya kau lihat ummimu. Biar aku di sini. Siapa tahu saudaramu Muhammad datang kemari. Karena beliau berjanji akan kemari melihat bibinya. Pergilah, lihat ummimu. Baiklah, Paman. Perihnya. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Berilah hamba-Mu ini petunjuk. Aku adalah hamba-Mu yang lemah, yang tak memiliki apa-apa. Assalamualaikum, ya Umi. Waalaikumsalam, ya anakku. Duduklah, dekatlah kepadaku. Bagaimana keadaanmu, Umi? Apakah sudah agak baikan? Alhamdulillah, anakku. Semua ini berkat kekuasaan Allah. Kasih sayangnya telah memberikan kekuatan dan keselamatan padaku. Bagaimana pamanmu? Apakah beliau sudah mengatakan padamu tentang pertemuan mereka tadi malam? Belum, ya Umi. Paman Hamzah belum menceritakan apa-apa padaku. Sekarang ini sebaiknya Umi istirahat saja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apakah Syafiah binti Abdul Muthalib akan mati? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Syafiah binti Abdul Muthalib dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.